Institut Teknologi Sumatera, didirikan berdasarkan mandat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 124 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober tahun 2014. Alamat Institut Teknologi Sumatera, bertempat di Jalan Terusan Riyakudu, Desa Weihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan luas tanah sebesar 275 hektar menjadikan sebagai kampus terbesar seprovinsi Lampung. Visi dan misi Institut Teknologi Sumatera. Visi, menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misi, berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Terdapat berbagai macam program studi yang tergabung di berbagai jurusan. Jurusan Sains, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Jurusan Teknologi Produksi, Industri dan Informasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesetimbangan kimia. Nah, di sini ada salah satu fenomena di mana ada dua botol yang terisi dengan air dengan keadaan yang berbeda. Yang satu, botol tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian botol yang kedua dalam keadaan tertutup. Nah, apabila kedua botol tersebut diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari, kemudian pada beberapa saat maka akan terjadi perubahan pada kedua botol tersebut. Nah, pada botol yang terbuka, air di dalam botol akan berkurang. Kenapa? Karena butir air ini akan menguap ke atas, menguap dari permukaan air, kemudian keluar menjadi uap air. Kemudian pada botol yang kedua, airnya itu akan tetap. Jadi air ini akan menguap ke atas, kemudian mengembun dan akan mengalir kembali ke dalam botol sehingga airnya tidak akan berkurang. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis reaksi? Jenis-jenis reaksi di sini ada dua. Yang ke satu yaitu reaksi irreversibel yang biasanya ditandai dengan anak tanda panah 1. Kemudian pada reaksi irreversibel itu, produk tidak akan dapat membentuk kembali menjadi reaktan. Kemudian reaktan juga bisa habis bereaksi. Nah, adapun contoh umum reaksinya yaitu A plus B membentuk C plus D. Di sini ditandai dengan satu tanda anak panah. Contohnya, gas CH4 plus gas 2O2 akan membentuk gas CO2 plus gas 2H2O. Nah, ada salah satu fenomena yaitu kayu. Kayu yang dibakar akan menjadi arang, akan tetapi arang tidak akan bisa kembali menjadi kayu. Oke, yang kedua adalah reaksi reversibel atau bolak-balik yang biasanya ditandai dengan dua anak panah, tanda panah. Nah, cirinya itu produk akan bisa reaksi kembali membentuk reaktan, kemudian reaktannya itu tidak akan bisa habis bereaksi. Nah, dalam reaksi reversibel ini ada dua reaksi yang terjadi, yaitu reaksi pembentukan produk dan reaksi pembentukan reaktan. Contohnya, 2N2 plus 3H2 akan membentuk, nah di sini tanda panahnya 2 ya, bolak-balik 2NH3. Nah, maksudnya NH3 ini dapat diuraikan kembali atau dapat membentuk kembali menjadi N2 plus 3H2. Nah, adapun contoh fenomenanya itu yaitu es krim. Es krim apabila kita biarkan dalam keadaan terbuka maka lama-kelamaan akan menjadi cair. Nah, kemudian es krim yang telah mencair ini apabila kita masukkan ke dalam pendingin atau kulkas itu akan kembali lagi menjadi es krim gitu ya. Oke, kemudian ini ada perbandingannya ya. Nah, tadi kan sudah
dijelaskan bahwasanya reaksi irreversibel itu reaktannya bisa habis bereaksi. Nah, jadi di sini CH4 sama O2-nya ini akan habis. Maksudnya gini, mula-mula jumlah mol CH4 ini 1 mol, kemudian dia itu bereaksi semua, 1 mol ini ikut bereaksi semua, sehingga pada saat kesetimbangan reaktannya itu bisa habis bereaksi. Nah, berbeda dengan reaksi reversibel. Jadi reaksi reversibel itu reaktan tidak akan habis bereaksi. Misal contoh nih, N2O4 membentuk 2NO2. Nah, mula-mula molnya itu jumlahnya 2 mol, akan tetapi yang bereaksi hanya 1,2 mol, sehingga pada saat kesetimbangan itu akan menyisakan 0,8 mol. Oke, kemudian ada perbandingan grafik. Nah, pada reaksi irreversibel, reaktan itu akan habis bereaksi. Nih, pada saat kesetimbangan, reaktan akan habis bereaksi, akan mendekati 0. Nih ya. Nah, sedangkan pada reaksi reversibel, pada saat kesetimbangan, itu reaktan tidak akan habis bereaksi. Nih, jadi dia masih tetap ada. Itu. Pada saat kesetimbangan, N2O4 dan NO2, pada saat kesetimbangan itu akan reaktannya NO2 ini akan masih tetap ada sisa, tidak akan habis gitu. Nah, kemudian ini ada 3 bentuk grafik yang berbeda ya. Yang ke-1 itu N2O4 sama NO2-nya sama, kemudian yang kedua N2O4-nya lebih besar, kemudian yang ketiga N2O4-nya lebih kecil. Nah, apa sih maksudnya? Oke, jadi ini adalah kurva kesetimbangan 2NO2 membentuk N2O4 ya. Oke, jadi maksudnya gini, pada saat kesetimbangan, konsentrasi N2O4 dengan NO2 ini akan sama. Nah, kemudian pada gambar kedua ini, konsentrasi N2O4 itu akan lebih besar daripada konsentrasi NO2 pada saat kesetimbangan ya. Oke, kemudian yang ketiga, pada saat kesetimbangan, konsentrasi N2O4 akan lebih kecil daripada konsentrasi NO2. NO2-nya di atas ya, sedangkan N2O4-nya ini lebih kecil. Oke. Kemudian adapun jenis-jenis kesetimbangan yaitu homogen dan heterogen. Nah, apa sih kesetimbangan homogen itu? Jadi kesetimbangan homogen itu adalah fase yang terjadi di dalam reaksi adalah sama. Biasanya hanya satu fase ya. Misalnya fasenya gas. Contohnya ini fasenya gas ya. N2, gas N2 ditambah gas H2 akan membentuk gas NH3. Kemudian apa sih bedanya dengan kesetimbangan heterogen? Jadi ini kebalikannya kesetimbangan homogen. Nah, fase yang terjadi di dalam reaksi itu akan berbeda. Biasanya terdiri dari 2 fase ataupun lebih. Contohnya, CaCO3 akan membentuk CaO plus CO2. Nah, di sini ada 2 fase ya, fase solid dan juga fase gas. Oke, kemudian adapun karakteristik kesetimbangan yang mana yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Nah, jadi kesetimbangan itu akan bersifat dinamis di mana reaksinya itu akan terus berlangsung. Nah, zat reaksi itu akan berubah menjadi zat produk, lalu kembali lagi menjadi zat reaksi. Nah, ini ada contoh reaksinya ya, A plus D dengan tanda anak panahnya ada 2, membentuk C plus D, di mana laju reaksi pembentukan produk itu akan sama dengan laju reaksi pembentukan zat reaksi. Nah, kemudian maksudnya laju reaksi pembentukan produk ini akan sama dengan laju pembentukan reaktan. Kemudian konsentrasi zat reaksi dan produk ini tidak akan berubah selama kesetimbangan. Nah, kemudian kesetimbangan ini juga terjadi pada reaksi bolak-balik atau reversibel. Nah, kesetimbangan ini juga tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya terjadi pada sistem tertutup. Gitu. Kemudian adapun konsep tetapan kesetimbangan menurut Chadwick C. William Goldberg and Peter Weck, di mana beliau adalah ahli kimia asal Norwegia.
yang menjelaskan bahwa dalam keadaan keseimbangan pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk akan dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan, yang mana masing-masing akan dipangkatkan koefisiennya yang mempunyai nilai konstan. Nah, tetapan keseimbangan itu ada dua. Yang pertama itu konsentrasi, yang biasanya kita simbolkan dengan Kc ya, tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi. Dan pada tetapan keseimbangan Kc ini hanya terjadi pada fase gas dan aqueous. Nah, ini ada A kecil, A kapital, B kecil, B kapital membentuk bolak-balik ya, tanda anak panahnya ada dua, C kecil, C kapital plus D kecil, D kapital. Nah, maka kita dapat menuliskan bahwasanya Kc-nya itu produknya kan C dengan D, jadi konsentrasi C di mana koefisiennya itu C kecil maka akan dipangkatkan dikali dengan konsentrasi D di mana koefisiennya itu D dipangkatkan dibagi dengan reaktan. Kemudian tetapan keseimbangan yang kedua yaitu tekanan. Tetapan keseimbangan yang berdasarkan tekanan itu biasanya kita simbolkan dengan Kp, di mana hanya terjadi pada fase gas. Nah, Kc dengan Kp sama saja, yang membedakan hanya pada saat penulisan Kc itu ditulis konsentrasi dengan tanda kurung siku ya. Oke, kemudian kalau Kp itu kurung biasa, kemudian ditambah dengan huruf P, di mana P itu menyimbolkan bahwasanya tetapan keseimbangan. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya bahwasanya A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ini adalah koefisiennya, koefisien masing-masing spesies yang bereaksi, misalnya A kapital, B kapital gitu. Oke, kemudian apa sih hubungan Kc dengan Kp? Nah, hubungan Kc dengan Kp adalah Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N, di mana delta N-nya ini adalah jumlah mol produk atau jumlah koefisien produk min jumlah mol reaktan atau jumlah koefisien reaktan. Di sini sudah dijelaskan ya Kp itu apa, Kc itu apa. Nah, di sini ada hubungannya. Apabila delta N lebih kecil dari 0, maka nilai Kp-nya itu akan lebih kecil dari Kc. Kemudian apabila delta N lebih besar dari 0, maka nilai Kp lebih besar dari Kc. Kemudian delta N sama dengan 0, maka nilai Kp-nya sama dengan Kc. Misal, nilai Kc-nya sudah ditentukan 1,5. Nah, nilai R ini kan sudah konstanta gas ideal 0,082. Suhunya kita ambil 300 derajat Celcius. Nah, delta N-nya ini misalnya 0, maka 300 dikali 0,082 dipangkatkan dengan 0, kemudian dikali lagi dengan Kc-nya tadi, itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan Kp. Misalnya nilainya itu tadi 1,5 gitu ya, Kc-nya 1,5. Nah, maka nilai Kp-nya juga 1,5, sehingga apabila delta N-nya sama dengan 0, maka nilai Kp-nya sama dengan Kc gitu. Kemudian adapun perhitungan reaksi keseimbangan di mana nilai K-nya itu berdasarkan persamaan reaksi. Misal ada contoh reaksi gas A ditambah gas B akan membentuk gas C plus gas D, di mana dengan tetapan keseimbangan K itu biasanya ditentukan. Misal nilai K-nya sama dengan 1,5. Nah, bagaimana sih apabila reaksi ini dibalik, atau dibagi, atau dijumlah, atau dikali? Nah, jadi begini rumusnya. Apabila reaksi tersebut dibalik, maka nilai tetapan keseimbangannya itu akan menjadi 1/3 gitu. Jadi misalnya nilai K-nya itu tadi 1,5, maka 1 dibagi 1,5 apabila reaksinya dibalik. Nah, apabila reaksinya itu dikali dengan suatu konstanta, misal dikali E atau dikali 2 gitu ya, maka nilai K-nya itu akan menjadi K pangkat X. Pangkat X tersebut, pangkat nilai konstanta tersebut. Misal, 2A plus 2B misalnya. Nah,
maka nilai K-nya ini menjadi dikali 2 semua, maka K pangkat 2 gitu. Kemudian jika reaksi ini dibagi, ini kan koefisiennya 1 kan tidak ditulis. Misal dibagi dengan suatu nilai konstanta, dibagi nilai X. Kita contohkan, ambil contoh dibagi 2. Jadi 1 dibagi 2 misalkan ya, setengah kan. Nah, maka nilai K, kesetimbangan K-nya itu menjadi akar K. Oke. Kemudian apabila reaksi ini A plus B membentuk C plus D ini merupakan reaksi penjumlahan dari reaksi lain, misalnya ada 2 reaksi yang berbeda kemudian dijumlahkan akan menghasilkan reaksi A plus B membentuk C plus D, maka nilai K-nya itu menjadi dikalikan, yaitu K1 dikali K2 kali sekian sampai nilai Kn gitu. Nah, adapun harga K ini, tetapan keseimbangan, itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, untuk reaksi endoterm, apabila suhunya naik, maka harga K-nya juga akan naik. Nah, untuk reaksi exotherm, apabila suhunya naik, maka harga K-nya itu akan turun, tetapan keseimbangannya akan turun. Nah, kemudian di sini ada contoh perhitungan Kc dan Kp ya. Jadi kalau Kc tadi hanya untuk fase gas dan aqueous, kemudian kalau Kp hanya untuk gas. Oke, di sini ada 2 contoh. Oke, saya ambil contoh yang kedua saja ya. Misalnya N2 plus 3H2 membentuk 2NH3. Nah, maka nilai Kc-nya itu adalah, ingat, produk dibagi reaktan. Maka produknya adalah konsentrasi NH3, di mana 2 ini adalah koefisien, maka dipangkatkan. Kemudian dibagi dengan reaktan, konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Koefisiennya ini menjadi pangkat. Kemudian Kp-nya sama saja. Hanya saja ada tambahan huruf P di mana melambangkan tekanan, kemudian kurungnya juga yang biasa, sedangkan yang Kc tadi memakai kurung siku yang melambangkan bahwasannya itu adalah konsentrasi. Nah, kalau contoh soal yang ke-1 ini, kenapa I2O5-nya tidak dimasukkan ke dalam rumus Kc dan Kp? Karena I2O5 ini fasenya dalam bentuk fase solid gitu. Sedangkan yang menjadi ketentuan untuk menentukan nilai Kc dan Kp itu hanya fase gas dan aqueous. Oke. Kemudian di sini ada contoh soal untuk menghitung konsentrasi keseimbangan, yaitu campuran 0,5 mol H2 dan 0,5 mol I2, maksudnya 0,5 mol H2 dan 0,5 mol I2 ini adalah mula-mula ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam labu baja anti karat, di mana volumenya itu 1 liter. Ingat ya, volumenya 1 liter. Nah, pada suhu 430 derajat Celcius. Nah, konstanta keseimbangan atau Kc untuk reaksi H2 plus I2 membentuk 2Hi adalah 54,3 pada suhu tersebut. Nah, kemudian hitunglah konsentrasi masing-masing, yaitu H2, I2, dan Hi pada saat keseimbangan. Oke, jadi di sini kita menentukan dulu mula-mula reaksi keseimbangannya dulu ya. Oke, jadi mula-mula tadi 0,5 H2-nya, kemudian I2-nya 0,5, sedangkan yang terbentuk 2Hi-nya belum ada ya. Nah, nilai pada saat bereaksi itu tidak diketahui, sehingga kita dapat mengasumsikan pakai variabel X ya. Nah, kenapa ini minus? Dia ada di reaktan. Kalau dia di produk akan plus. Jadi H2 konstantanya 1 maka min X, I2 1 maka min X, kemudian Hi ini ada 2 sehingga menjadi plus 2X. Nah, pada saat keseimbangan sehingga menjadi konsentrasi H2 itu 0,5 min X, kemudian I2 0,5 min X, 2Hi 2X. Nah, setelah itu kita akan menentukan Kc. Nah, Kc tadi kan sudah tahu ya, Kc itu produk dibagi dengan reaktan, di mana masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, jadi Kc sama dengan konsentrasi Hi pangkat 2, di sini koefisiennya 2, dibagi dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2.
Nah, tadi Kc-nya sudah diketahui 54,3, kemudian konsentrasi Hi adalah 2E, pangkatkan 2, konsentrasi H2 dengan I2 sama ya 0,5 min X semua. Oke. Kemudian kita hitung, maka didapatkanlah nilai X-nya itu 0,393. Nah, di sini sudah bisa kita tentukan konsentrasi masing-masing, yaitu H2, I2, 2HI pada saat kesetimbangan. Yaitu konsentrasi H2-nya 0,5 min X, X-nya 0,393, maka didapatkan hasil 0,107. Kemudian konsentrasi I2 juga sama. Nah, konsentrasi H2 itu 2X, jadi 2 dikali 0,393, hasilnya 0,786. Oke, kemudian di sini ada pergeseran kesetimbangan di mana dipengaruhi oleh tiga variabel ya, yaitu konsentrasi, di mana apabila konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan itu akan bergeser dari arah zat tersebut. Apabila konsentrasi diperkecil, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah zat tersebut. Kemudian yang kedua ada suhu. Apabila suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, apabila suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endotherm. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tekanan atau volume. Apabila tekanannya itu tinggi, maka volumenya pasti akan turun. Tekanan dengan volume ini akan berbanding terbalik ya. Nah, sehingga kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil, jumlah koefisien yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, apabila tekanan turun, maka volumenya akan tinggi, sehingga kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih besar atau ke jumlah koefisiennya yang lebih besar. Nah, di sini kalian dapat mengingatnya, kalian lihat saja yang volumenya saja. Jadi kan kalau tekanan dengan volume itu akan berbanding terbalik. Apabila tekanannya tinggi, maka volumenya akan turun dan kebalikannya. Nah, jadi kesetimbangannya itu kalian lihat patokannya volume saja. Apabila volumenya turun, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil gitu. Oke. Nah, jadi ada ilmuwan Prancis yaitu Le Chatelier, di mana dia menyatakan bahwasanya apabila suatu kesetimbangan itu mendapat pengaruh dari luar, maka kesetimbangan itu akan bergeser untuk mencapai kesetimbangan sehingga dapat meminimalisir pengaruh dari luar. Nah, ada contoh yaitu konsentrasi. Nah, KSCN plus FeNO3 3 kali akan membentuk FeSCN2 plus 2NO3 plus 3NO3. Nah, pada saat kesetimbangan dia akan berwarna merah. Kemudian apa yang terjadi apabila kita tambahkan KSCN ataupun FeNO3 3 kali. Nah, jadi kita tambahkan konsentrasi di bagian reaktan, apa yang terjadi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya apabila konsentrasi ditambah, maka apabila suatu konsentrasi ditambah, maka kesetimbangan itu akan menggeser dari arah reaksi tersebut. Nah, jadi apabila KSCN ataupun FeNO3 3 kali ditambah, maka kesetimbangan itu akan menggeser ke arah kanan sehingga konsentrasi produknya ini akan bertambah. Nah, begitu juga dengan apabila konsentrasi produknya ditambah, yaitu FeSCN2 plusnya ditambah, maka kesetimbangan itu akan bergeser dari arah tersebut sehingga akan bergeser ke arah kiri. Nah, maka reaktannya itu akan bertambah, yaitu KSCN dengan FeNO3 3 kalinya akan bertambah. Kemudian yang kedua yaitu suhu. Nah, di sini ada reaksi, di mana reaksinya ini adalah reaksi endotherm ya. Di sini ada plus, kalau minus itu exotherm. Nah, reaksi ini pada mulanya berwarna biru, kemudian pada saat kesetimbangan dia berwarna putih. Nah, jadi ini kan endotherm, maka ke kanan ini adalah reaksi endotherm, kemudian yang ke kiri ini reaksi exotherm.
Nah, ini pada saat kesetimbangan ya, pada kondisi setimbang. Nah, apa sih yang terjadi apabila setelah kondisi kesetimbangan reaksi tersebut dipanaskan, kemudian pada saat kesetimbangan reaksi tersebut didinginkan. Nah, jadi apabila suhunya itu diturunkan atau didinginkan, maka kesetimbangan itu akan menggeser ke arah eksotherm ke arah kiri, sehingga konsentrasi yang pertama adalah konsentrasi reaktan. Nah, apabila suhu dinaikkan atau dipanaskan, maka kesetimbangannya itu akan menggeser ke arah endotherm atau ke arah kanan, sehingga konsentrasi CuSO4 dengan H2O-nya itu akan bertambah. Nah, yang terakhir yaitu tekanan atau volume. Di sini ada reaksi N2 plus 3H2 membentuk 2NH3. Nah, pada saat kondisi kesetimbangan ini ya, kemudian apa yang terjadi apabila tekanan diperbesar dan apa yang terjadi apabila tekanan diperkecil. Jadi, apabila tekanan diperbesar, sudah otomatis volumenya semakin kecil, sehingga reaksi tersebut akan bergeser ke jumlah mol atau koefisien yang lebih kecil. Nah, sedangkan yang di reaktan ini jumlah molnya 1 ditambah 3, 4. Yang diproduk 2, sehingga yang lebih kecil adalah NH3. Maka konsentrasi NH3 bertambah apabila tekanan diperbesar. Nah, apabila tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol yang lebih besar gitu ya, sehingga konsentrasi N2 dan H2-nya ini akan bertambah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanya-tanyakan, silakan ya bisa menghubungi saya. Nomor saya sudah tercantum di poster. Oke, mungkin cuma cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.